Selamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita tak lupa untuk membaca doa. Untuk bacanya yang persilakan kepada Winda untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Ada teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Berapa orang? Dua orang. Atas nama siapa? Akhir sama Jason. Akil Jason Marsanda. Marsanda sakit itu, Bu. Budi Alfa. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, nah Ibu mau tanya dulu nih tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Oke, kita membahas tentang apa? Penawaran uang. Penawaran uang. Ada yang masih ingat apa itu penawaran uang? Masih, Bu. Oke, siapa yang mau jelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Pandit. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang natal, uang viral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Oke, yang pertama untuk Pandit. Oke, jadi penawaran uang itu adalah uang yang beredar dalam masyarakat, baik itu uang viral, uang kartal, dan uang kuasi. Oke, untuk hari ini kita akan membahas kebijakan moneter. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Siswa dapat menganalisis dan menjadikan hasil analisis kebijakan moneter dari berbagai sumber belajar yang relevan dengan tanggung jawab, religius, bekerja keras, dan bekerja sama. Nah, jadi kalian ini setelah belajar hari ini, kalian ini sudah mampu menganalisis kebijakan moneter secara tanggung jawab, kemudian religius, bekerja keras, dan bekerja sama. Oke, adapun materi yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama pengertian kebijakan moneter, yang kedua tujuan kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah instrumen kebijakan moneter. Oke, silakan diperhatikan di atas. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar kemudian kalian deskripsikan gambar di atas. Nah, apa yang kalian dapat simpulkan dari gambar di samping? Siapa kira-kira yang bisa simpulkan dari gambar di samping? Oke, silakan Winda. Nilai uang yang melemah karena barang yang bisa dibeli sangat terbatas, sedangkan uang yang didollarkan semakin banyak. Oke, nah jadi kita lihat ya. Silakan kalian perhatikan ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat ini jumlah uangnya sangat banyak, sedangkan barangnya ini cuma satu. Nah, sama ya dengan yang dijelaskan tadi Winda bahwa nilai mata uang di sini melemah. Nah, sedangkan harga barangnya di sini meningkat sehingga membutuhkan jumlah uang yang banyak. Oke, jadi itu ya yang berkaitan dengan gambar yang ada di atas. Nah, kemudian, di sini juga perlu yang namanya kebijakan moneter. Nah, jadi dari gambar tersebut, merupakan solusinya itu adalah harus adanya kebijakan moneter. Nah, di sini kebijakan moneter itu adalah alat untuk menanggulangi masalah yang ada di gambar ini. Nah, di mana? Ada yang pernah dengar istilah kebijakan moneter? Belum pernah. Oke, nah di sini kebijakan moneter. Nah, di sini merupakan kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur. Yang pertama, kalau kita lihat di sini jumlah uang yang banyak berarti banyak uang yang beredar. Nah, sedangkan di sini barangnya itu sedikit. Nah, jadi di sini yang mengatasi mengenai masalah gambar di atas adalah dengan dikeluarkannya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, untuk memperdalam materi kalian hari ini mengenai kebijakan moneter, Ibu akan bagikan LKPD.
Nah, jadi di dalam LKPD ini kita akan membahas materi berkaitan dengan kebijakan moneter. Nah, jadi silakan didiskusikan dari soal-soal yang ada di LKPD, kemudian kalian bisa gunakan referensi buku maupun internet. Oke, jangan lupa ditulis identitas kelompoknya. Kemudian jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Oke, baik. Dalam kalian berdiskusi, nah sekarang kalian kerjasama dan aktif karena dalam diskusi itu berikan 3 penilaian. Ada penilaian per individu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi diperlukan kerjasamanya masing-masing anggota kelompok. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Oke, jadi sudah selesai. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kebijakan moneter. Kami persilakan kepada Mida untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kebijakan moneter seperti apa yang dapat efektif mengurangi inflasi? Kebijakan moneter menetapkan persediaan kas. Karena kebijakan ini mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan uang kas pada tambang. Kedua, apakah ada dampaknya ketika kenaikan suku bunga bank apabila tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat? Jawabannya ya, karena kerusuhan ekonomi akan lebih parah. Dan termasuk dari kebijakan moneter apa? Termasuk kebijakan moneter kontraktif, karena membahas tentang peningkatan suku bunga yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. 3. Jelaskan apa saja instrumen kebijakan moneter yang sering digunakan dalam mengatasi kondisi inflasi, yaitu 1. Kebijakan diskonto, 2. Operasi pasar terbuka, 3. Kebijakan rasio cadangan wajib, 4. Penetapan suku bunga acuan 5 di bawah dolar. Itulah hasil diskusi kami. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan berdua sesi pertanyaan untuk kelompok 2. Kami persilahkan dengan Baiklah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apakah kebijakan moneter dapat berdampak pada perekonomian suatu negara? Nah, jadi itu ya pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami persilakan kepada Adi Riman untuk menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah kebijakan moneter dapat berdampak pada perekonomian suatu negara? Ya, kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu ditunjukkan melalui upaya dalam mengatur jumlah uang yang beredar secara seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Selebihnya kami berkenan. Terima kasih. Oke, itu ya jawaban dari kelompok 1 mengenai pertanyaannya apakah kebijakan moneter ini mempunyai pengaruh terhadap perekonomian dalam suatu negara. Oke, sebelumnya sudah tidak ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut, sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, nah kita perhatikan dulu di atas. Nah, jadi dalam membahas tadi, kita bahas kembali dulu ya mengenai pembahasan dari kelompok 1, baik dari hasil diskusinya maupun pertanyaan dari kelompok 2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan tujuan untuk mencapai stabilitas perekonomian. Nah, Bank Sentral di sini di Indonesia itu dikenal yaitu Bank Indonesia. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa apakah kebijakan moneter dapat berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Ya, kalau kita lihat di atas sesuai dengan definisinya, nah bahwa sangat berpengaruh, yaitu dengan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia atau suatu negara. Oke, sampai di sini sudah jelas ya mengenai pertanyaan dari kelompok 1 dan jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2 dan jawaban dari kelompok 1. Oke, silakan diperhatikan garis dulu. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Nah, ini tujuan dari kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas barang, kemudian harga, meningkatkan kesempatan kerja,
investasi. Nah, jadi ini sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh kelompok 2. Oke, sampai di sini sudah dipahami ya? Jadi mengenai penerapan kebijakan moneter itu dilihat dari kondisi yang terjadi dalam perekonomian. Apakah itu terjadi inflasi atau meningkatnya pengangguran. Nah, baru pemerintah bisa menerapkan kebijakan moneter. Terakhir yaitu dari hasil diskusi kalian. Nah, kita akan menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan hasil diskusi kalian baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menyimpulkan materi hari ini, yaitu kebijakan moneter. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi, yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang, beredar, dan suku bangsa. Suku bunga. 2. Tujuan kebijakan moneter: 1. Mempertahankan iklim investasi dan memperluas kesempatan kerja. 3. Jenis-jenis kebijakan moneter: 1. Kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter konstruktif. 4. Instrumen kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation dan tingkat bunga diskonto atau diskon rate. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk diskusinya hari ini kita hapus dulu, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, nah Ibu mau lihat dulu apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, jadi Ibu akan berikan evaluasinya ini berupa pilihan ganda, hanya 5 poin, silakan kalian jawab dan ditutup bukunya. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, silakan ditutup bukunya. Oke, ada LKPD-nya ya. Oke, silakan disimpan di meja. Apa? Oke, sudah selesai semua. Oke, sudah selesai semua ya evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, hari ini Ibu anggap kalian sudah menyelesaikan dan Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi kebijakan moneter. Oke. Untuk hari ini sebelum kita mengakhiri, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi kebijakan fiskal. Nah, jadi ini materinya masih berkaitan dengan kebijakan moneter. Nah, jadi ini sama ya dengan pembahasan sebelumnya, kebijakan moneter, bahwa bukan hanya kebijakan moneter saja yang diberlakukan dalam mengatasi perekonomian Indonesia, tapi juga kebijakan fiskal. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan disiapkan. Siapa?